Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sahabat iDream? Kembali saya Rudi Saputra hadir menemani Anda di 1044 AM iDream Radio. Dan juga Anda bisa mendengarkan live streaming kita di www.idreamradio.id. Hari ini, inspirasi keluarga untuk diisi iDream Motivation akan hadir menemani Anda. Yang pasti dengan narasumber kita, yaitu ada Bang Arif Munandar ya, yang akan menemani sahabat iDream, yang pasti akan membahas tema yang menarik hari ini di iDream Motivation. Kita ketahui beliau ini merupakan founder dan juga pembina Rumah Peradaban, Safa Peneliti dan juga Propulsif. Dan untuk Anda yang di rumah yang ingin bergabung bersama kita, bisa nanti kirimkan pertanyaan Anda atau bisa tinggalkan di kolom komentar untuk Anda yang menyaksikan di channel YouTube iDream TV. Saya sudah bersama Bang Arif. Hari ini saya pengen sapa dulu. Assalamualaikum Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan membahas tema tentang apa, Bang Arif? Ya, sebuah tema yang seringkali juga jadi kambing hitam dari banyak kegagalan orang, yaitu self confidence, ya, kepercayaan diri. Nah, seringkali orang punya banyak potensi luar biasa dalam dirinya yang Allah karuniakan, tapi kemudian tidak sepenuhnya berhasil mengaktualisasikan potensi tadi karena tadi self confidence-nya ternyata rendah atau tidak memadai. Jadi kita ngobrol banyak tentang self confidence, termasuk beberapa salah kaprah ya yang berkaitan dengan self confidence itu. Gitu Mas Rudi. Jadi tema yang menarik pastinya, dan ini kepercayaan ini sangat penting, berguna untuk semua aspek kehidupan ya Bang Arif. Kita mau berorganisasi, mau bekerja, ataupun juga dalam bersosial pasti juga butuh kepercayaan diri. Dan seperti apa nanti kita akan bahas bersama Bang Arif. Mungkin banyak orang yang memiliki kemampuan atau memiliki apa ya yang namanya skill atau mungkin juga keahlian, tapi terkadang tidak bisa menyampaikannya kepada orang lain karena ya tadi kadangnya krisis kepercayaan diri, Bang Arif. Nah, tapi kalau kita bicara tentang kepercayaan diri, kenapa sih seseorang itu harus memiliki kepercayaan diri kalau menurut Bang Arif? Potensi atau juga kompetensi adalah satu hal. Dia sesuatu yang kita miliki yang seharusnya bisa membuat kita bisa mengalami mobilitas vertikal ya, mengalami apa namanya peningkatan pada quality of life. Tapi seringkali itu gagal Mas. Kita capai, kita aktualisasikan karena kita nggak yakin bahwa diri kita mampu. Gitu ya. Nah, persoalannya adalah ini menyangkut feeling, ini menyangkut perasaan gitu ya. Jadi seringkali orang tuh tidak bisa menjelaskan kenapa saya nggak pede. Nah, jadi yang saya khawatirkan adalah ketika orang tidak memiliki kepercayaan diri yang kokoh, kepercayaan diri yang kuat, banyak sekali potensi atau kompetensi yang dia miliki yang sungguh merupakan karunia Allah yang luar biasa, itu kemudian menjadi tersia-sia begitu saja. Gitu ya. Orang mestinya bisa tampil, katakanlah kalau kita bikin skor itu skalanya 100 gitu, dia cuma tampil 40 atau 50 karena dia nggak punya confidence. Gitu. Ini sangat disayangkan. On the other hand, kita lihat ada orang-orang yang sebenarnya mungkin kalau kita takar, kita ukur kompetensinya biasa aja. Gitu. Mohon maaf, saya pernah punya pengalaman menarik. Ini pengalaman sudah sangat lama, tahun 2010. Ketika itu saya sedang kuliah S3 di Departemen Sosiologi, FISIP UI. Saat itu saya belum mulai riset disertasi, masih ada courses. Kebetulan UI, Departemen Sosiologi UI itu menjadi tuan rumah dari Asia Pacific Sociological Association Conference. Ya. Conference-nya diselenggarakan di Bali, kita jadi tuan rumah. Nah, saya kebetulan juga present paper di situ. Saya present paper di satu cluster yang bicara tentang religion and humanity. Kira-kira begitulah. Saya lupa tema nama clusternya tepatnya apa ya. Yang saya lihat apa? Banyak kolega-kolega saya, mahasiswa ada master ataupun PhD degree dari negara-negara seperti Vietnam, Filipina gitu ya, Singapura. Yang sebenarnya konten presentasinya, konten papernya itu, mohon maaf ya, sangat-sangat biasa. Jadi teorinya juga teori yang sudah lama, kemudian juga tidak ada hal yang baru yang diungkapkan, kemudian juga findings dari risetnya juga ya begitu-begitu aja gitu. Tapi mereka itu punya kepercayaan diri yang luar biasa untuk tampil gitu loh. Ya. On the other hand, teman-teman saya dari UI, dari UGM, dari Brawijaya gitu, yang bagus-bagus kontennya, itu tampil di stage itu malu-malu gitu. Nah itu pengalaman itu membekas betul pada saya, sehingga saya sering melihat banyak orang yang mohon maaf isinya itu ya gitu-gitu aja gitu ya.
Tapi dengan kepercayaan diri yang sangat kuat, dia bisa membangun casing yang menarik gitu loh. Sehingga dia tampil prima dan akhirnya orang mengangguk-angguk juga ketika dia menyampaikan apa yang dia sampaikan. Padahal ya, mohon maaf ya, kontennya ya begitu-begitu aja gitu. Jadi kepercayaan diri ini bisa mengoptimalkan potensi kita sehingga kita akhirnya bisa tampil sebagai orang yang luar biasa. Jadi maksudnya begini, kalau memang potensi kita 70 nggak apa-apa, mungkin kita nggak bisa tampil 100 ya, tapi 70 itu tolong keluar semua gitu lah. Jangan sampai kita sebenarnya punya potensi 90, cuman keluar 40 mas, karena kita nggak confident. On the other hand ada orang yang punya potensi 70, kan di bawah kita kan, tapi karena dia confident keluar semua. Jadi akhirnya 40 versus 70, kalah kita gitu kan. Nah ini yang pentingnya di situ, self confident itu. Berarti bisa dibilang dengan kepercayaan diri, kalau kita memiliki kompetensi yang kecil, kalau kita pede bisa terlihat luar biasa. Betul. Apalagi kalau kita punya luar biasa, plus kepercayaan diri, wah itu jadi hebat banget mas. Oke. Nah, tapi kepercayaan diri ini apakah salah satu hal yang alami kita miliki setiap manusia atau sesuatu yang harus dibentuk atau diasah? Begini, ini saya berandai-andai. Kalau kita lahir dari keluarga dengan parenting yang sempurna, gitu ya, di mana orang tua biasa mengappraise, memberikan penghargaan, reward kepada kita, kemudian capaian-capaian kita di acknowledge gitu ya, kemudian saling memberikan encouragement gitu, maka mestinya sih setiap anak itu akan punya kepercayaan diri yang tumbuh dengan baik bersamaan dengan bertambahnya usianya. Tapi kan kita tidak berada di dunia yang sempurna. Ya, banyak anak itu tumbuh bukan dengan pujian, bukan dengan apresiasi, tapi juga dengan cacian, dengan ancaman, dengan discouragement, dengan macam-macam yang membuat dia merasa dirinya kecil dan tidak berarti. Itu ya. Tapi kan kita tidak boleh menyesali pola asuh kita tidak boleh menyesali masa lalu kita dan seterusnya. Termasuk juga di sekolah ya. Banyak sekolah itu yang membebani siswanya dengan begitu banyak beban pelajaran, tapi di sisi yang lain tidak mengimbangi dengan apresiasi atas capaian-capaian yang dicapai oleh para siswa-siswinya. Itu ya. Nah, kondisi-kondisi ini membuat cukup banyak orang yang tumbuh dewasa dengan kepercayaan diri yang agak-agak minus, gitu ya. Tapi tadi saya katakan nggak saatnya lah kita menyesali. Oh, saya nggak pede karena dulu orang tua saya begini, saya nggak pede karena dulu di guru-guru saya begitu ya. Menurut saya sudahlah itu masa lalu. Kalau kita sadar bahwa kita punya persoalan pada kepercayaan diri, menurut saya ini saatnya untuk kita mencari cara, mencari resep, mencari strategi untuk mengatasi dan memperbaiki hal tersebut. Gitu mas. Oke, baik, kita break lagi dulu senjak Bang Arif, nanti kita akan masuk lagi ke sesi berikutnya sama iDream. Jangan ganti channel dulu dan saya masih bersama Bang Arif Munandar di iDream Motivation.